Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau ke Pak Ibzil Alim, peneliti Pukat. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Apa tanggapannya atas pertanyaan-pertanyaan tadi? Ya, terima kasih Bang Karni. Sebelumnya saya harus ucapkan dulu karena sepertinya saya yang paling muda di sini. Semuanya angkatan 50-an, 60-an. Baik, untuk menanggapi Sahur masih muda tuh. Di bawahnya di atasnya. Baik, untuk menanggapi rencana pelimpahan atau rencana sidang pertama KPK terhadap tersangka Setia Novanto, dan kemudian memang yang dipersoalkan adalah pasal 82 ayat 1 D. KUHP huruf D. Nah itu kalau kita lihat sejarahnya memang di putusan MK nomor 102 tahun 2015 itu yang diajukan oleh Rusli Sibua dalam kasus dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena kasus suap Akil Mukhtar. Jadi yang harus dipahami sebenarnya bukan yang diminta diuji itu bukan hanya pasal 82 ayat 1 huruf D saja. Tapi saya catat di sini ada pasal 50 ayat 2 dan ayat 3, kemudian juga pasal 137 KUHP dan pasal 143 ayat 1 KUHP. Jadi ada rentetan pasal gitu. Nah, kemudian memang yang muncul ke publik itu pasal yang diputuskan oleh MK diterima itu pasal 82 ayat 1 huruf D. Tapi pasal 50 ayat 2 ayat 3 itu tidak diterima, pasal 137 tidak diterima, pasal 147 tidak diterima. Nah, yang ingin saya garis bawahi sebenarnya di sini yang dipersoalkan oleh pengacara Pak Rusli Sibua ketika mengajukan pra peradilan itu sebenarnya soal apakah pra peradilan itu menggugurkan atau apakah pra peradilan pemeriksaan pokok perkara itu harus menunggu pra peradilan. Jadi kan yang dipersoalkan itu. Nah, dalam konteks ini saya menulis bahwa yang antara pra peradilan dengan pemeriksaan pokok perkara itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Jadi yang persoalkan itu konstitusionalitasnya itu adalah batas waktunya, bukan kemudian pra peradilan itu harus pemeriksaan pokok perkara itu harus menunggu pra peradilannya. Yang dipersoalkan itu adalah konstitusionalitas tentang batas waktu gugurnya pra peradilan. Jadi bukan batas waktu gugurnya tidak dimulainya pemeriksaan perkara, pokok perkara. Ini kan dua hal yang berbeda. Yang saya baca dari putusan MK nomor 102 tahun 2015 itu. Nah, terkait hal itu maka MK kemudian di dalam putusannya juga menyatakan bahwa ada perbedaan tafsir terhadap pasal 82 ayat 1 huruf D itu. Paling tidak MK mencatat ada 3 yang kemudian muncul. Pertama, gugurnya pra peradilan. Jadi gugurnya pra peradilannya, bukan gugurnya memeriksa pokok perkara. Itu satu, ada yang menafsirkan bahwa sejak berkas dilimpahkan dari JPU ke pengadilan. Ada kemudian yang berpendapat bahwa sejak diperiksa pada sidang perdana atau pertama. Ada yang ketiga, tafsir yang menyatakan bahwa sejak setelah pembacaan surat dakwaan. Jadi 3 tafsir ini yang dipilih oleh pengacara Pak Rusli Sibua adalah gugurnya pra peradilan itu berdasarkan pasal 82 itu sejak dibacakan surat dakwaan. Nah, persoalannya adalah apakah MK setuju atau tidak dengan tafsir itu. Nah, maka ketika memberikan pertimbangan hukum, MK juga menyatakan bahwa pra peradilan itu menjadi hak tersangka, boleh. Bahkan pasal 77 itu kemudian di putusan 21 tahun 2014 putusan MK itu juga diperluas objek pra peradilan. Artinya pra peradilan silahkan saja, nggak masalah. Silakan saja, nggak masalah. Tapi pasal 82 ayat 1 huruf D itu ini bicara soal dualisme pemeriksaan. Yang satu memeriksa perkara formilnya, yang satu memeriksa perkara materialnya. Jangan dicampur aduk. Ini kan kelihatannya dicampur aduk nih sekarang nih.
Jadi seakan-akan ketika memeriksa pokok perkara itu harus mengikuti pemeriksaan formil perkara. Pemeriksaan materi perkara harus mengikuti formil pemeriksaan perkaranya. Nah ini menurut MK bukan begitu. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah ini dua hal yang berbeda. Anda tidak boleh mencampur adukan. Makanya kata MK adalah pasal 82 ayat 1 itu tegasnya bicara kapan batas waktu gugurnya pra-peradilan karena pemeriksaan pokok perkara, bukan menghentikan pemeriksaan pokok perkaranya. Nah, kami dari Pukat beranggapan bahwa memang ini yang diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 102 tahun 2015 itu. Maka kesimpulannya MK bahwa telah dimulainya sidang pertama itu di dalam pasal 82 ayat 1 itu sama dengan dianggap konstitusional bersyarat ketika tidak diartikan dimulainya sidang pertama. Nah, kalau saya jadi lawyernya itu nanti akan mempersoalkan lagi dimulainya sidang pertama itu apakah ketika ketok palu ataukah ketika hakim ketika kemudian panitera menyatakan hakim memasuki ruang sidang, apakah itu sudah dimulai sidang pertama atau ketika hakim silakan para pengunjung sidang untuk duduk kembali atau ketika saya membuka sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Dokter itu nanti mungkin akan jadi materi untuk dilakukan uji materi lagi terhadap pasal 82 ayat 1 itu. Nah, untuk sementara ini yang diinginkan di dalam pasal 102 itu hanya sidang pertama dilakukan. Tetapi kapan sidang pertama itu dilakukan memang belum ditafsirkan. Nah, ini nanti mungkin akan jadi materi untuk ILC berikutnya. Berarti Setia Novanto akan ada 5 ILC lagi nanti. Jangan-jangan begitu. Kemudian yang kedua adalah kenapa MK menyatakan bahwa itu dimulai sidang pertama memang tujuannya adalah untuk melindungi hak asasi manusia si tersangka karena justice delay is justice denied. Justice delayed is justice denied. Jadi ketika terlalu lama tidak mulai diperiksa lagi pokok perkaranya Setia Novanto itu nanti akan jadi penyakit hatinya Pak Setia Novanto nanti. Itu nanti akan jadi pemikiran terus, akan jadi kemudian publik di dalam masyarakat juga akan jadi omongan, bahan omongan, akan timbul fitnah dan seterusnya. Maka putusan 102 tahun 2015 itu menurut kami dengan yang disampaikan oleh MK itu ini menjadi catatan bahwa tidak boleh dicampur adukan antara memeriksa pokok perkara dengan memeriksa formil perkara dan memang bukan itu masalahnya dan ketika itu kemudian menjadi sebuah masalah saya pikir harus kemudian diluruskan. Nah putusan MK itu menjadi hukum yang harus dipatuhi. Nah persoalan berikutnya adalah ada beberapa ahli hukum yang menyatakan bahwa putusan MK belum menjadi hukum karena dia bukan peraturan perundang-undangan. Saya perlu menggarisbawahi di sini bahwa MK saya harus kutip lagi bunyi pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama untuk melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Dasar. Nah ini kemudian pasal 24C ini adalah Undang-Undang Dasar, adalah konstitusi. Lalu di pasal 7 ayat 1 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu menempatkan Undang-Undang Dasar sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi. Yang ingin saya garis bawahi adalah berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 24 tahun 2003, dan kemudian pasal 2 ayat 4 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan terakhir pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa putusan MK menjadi hukum. Dan di dalam putusan MK itu pra-peradilan dinyatakan gugur ketika materi pokok perkara itu diperiksa di sidang pertama, dimulai di sidang pertama. Dan artinya apa? Kalau kita berbicara soal waktu, kalau misalnya besok itu adalah pemeriksaan sidang pertama pokok perkara kasus Pak Setia Novanto EKTP, kemudian pembacaan putusan pra-peradilan itu pada tanggal 14 Desember, artinya 1 hari setelah besok dimulai perkara, maka secara otomatis berdasarkan putusan MK ini
pra peradilannya tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana kalau Setia Novanto besok sakit? Kalau Setia Novanto besok sakit nanti kalau ada yang bikin meme-meme lagi susah juga nanti. Bukan soal meme, itu udah urusan pengadilan tuh. Kalau Pak Dia sakit. di situ celah hukumnya Bang Karni. Di situ celah hukumnya. Makanya tadi yang saya sebutkan di awal pengantar saya, memang ketika dimulainya sidang pertama itu sejak kapan itu juga jadi masalah. Kemudian yang kedua, ketika tidak hadirnya tersangka itu juga akan jadi masalah. Tetapi saya kira seharusnya ada KPK memang di sini menjelaskan kondisi Pak Setia Novanto terakhir. Oke, tunggu wae kira-kira gitu ya. Nah, itu yang bisa menjamin adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekarang Pak Setia Novanto itu sedang apa? Apakah kesehatannya itu baik-baik saja? Apakah dia secara bisa datang ke persidangan? Itu sebenarnya di bawah jaminan Komisi Pemberantasan Korupsi. Gitu. Jadi bagi saya ketika Pak Setia Novanto itu besok sakit, saya kira yang bisa memastikan itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukan dokter yang bisa memastikan dia sakit. Tentunya dokter itu akan menyampaikan pendapatnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan menentukan apakah si tersangka bisa hadir di persidangan atau tidak. Tetapi saya tidak ingin jauh ke situ. Yang ingin saya sampaikan secara hukum dan bahwa putusan MK adalah hukum dan kemudian itu diakui sebagai peraturan perundang-undangan, maka kita perlu menggunakan itu sebagai acuan karena putusan MK bersifat final dan mengikat. Gitu. Boleh menanggapi Pak? Bagi saya agak unik ya. Bagaimana pemeriksaan substansil material jalan sementara persoalan formil proseduralnya belum beres. Logika hukumnya di mana? Pastinya setiap proses hukum itu ada rasio legisnya, ada rasio desidensinya. Jadi rasio legisnya, rasio undang-undangnya juga harus rasio yang logis. Tidak mungkin sebuah proses berjalan, ya, substansinya berjalan, prosedurnya bermasalah. Miranda rules, Miranda warning, Miranda case di dalam pasal-pasal yang ada di dalam KUHP itu inspirasi yang muncul karena mungkin saja substansinya benar, tapi prosedurnya menyimpang. Gitu. Dan itu ada di dalam pasal-pasal KUHP. Makanya Mas Ifzil, bagi saya justru malah memunculkan a contrario persepsi. Bagaimana mungkin MK memberikan ruang untuk pengujian formil penetapan tersangka itu harus benar, tetapi pada sisi lain MK justru yang Anda ambil tadi pertimbangan-pertimbangannya secara rasio logis, secara rasio legis itu tidak menunjukkan secara proseduralnya bisa dijamin. Jadi hemat saya peradilan yang fair trial, peradilan yang fairness itu justru harus dijamin proseduralnya benar, baru kemudian substansinya. Tidak mungkin dua-duanya itu dipisah. Bagaimana proses materialnya bisa jalan kalau proseduralnya bermasalah. Saya rasa ini kalaupun dianggap putusan pra peradilan nanti menjatuhkan putusan menyatakan prosedur penetapan tersangka itu bermasalah, lantas kemudian apakah substansinya bisa berjalan? Apakah pengadilan itu masih memiliki yuridiksi atau kompetensi untuk mengatakan proses pemeriksaan perkaranya ini fair gitu? Saya rasa kebenaran material atau material warhead yang dikejar di dalam sistem peradilan pidana itu menyangkut dua-duanya, Mas. Substansi material warheadnya sama formil material warheadnya. Jadi tidak mungkin dipisahkan, ya, objeknya atau materinya itu jalan, proseduralnya nanti saja. Tidak mungkin. Karena proses pemeriksaan juga harus memastikan kebenaran formil proseduralnya. Itu saya rasa itu. Bukan formilnya nanti saja. Begitu materialnya jalan, formilnya langsung berhenti gitu, otomatis berhenti. Itu yang dimaksud. Nah, lantas kemudian bagaimana Bang seandainya memang putusan pra peradilan? Ya nggak ada lagi mengatakan, putusan pra peradilan habis itu, karena udah di stop. Nah ini yang saya agak aneh di sini ya. Bagi saya agak absurd pertimbangan prosedural. Karena menurut saya formil itu mengawal. Hukum acara formil itu memastikan proses material itu berjalan dengan benar. Udah ditangkap. Saya rasa itu Bang. Maksud Anda udah ditangkap, silakan. Ya kalau pendapatnya Bang Firman, ini beliau senior saya, jadi biasa-biasa saja benar. dalam bidang hukum.
Jadi kalau yang disampaikan Bang Firman, ya itu pendapat demikian ada seperti itu. Tapi kalau kita lihat misalnya sejarah pra peradilan pertama Setnov itu berdasarkan putusan nomor 97 tahun 2017 tentang pra peradilan Pak Setnov, itu memang Hakim CP menyatakan bahwa penetapan tersangka berdasarkan surat nomor 310 tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017 itu tidak sah dan memerintahkan untuk menghentikan penyidikan tersangka berdasarkan Sprindik nomor 56 tanggal tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017. Ini ketika penetapan Sprindiknya tanggal 17 kemudian penetapan tersangkanya tanggal 18, ini secara logika umum manusia umum biasa penyidik itu memang tidak sesuai. Jadi ketika Hakim CP menyatakan bahwa pra peradilan Setnov itu yang pertama itu menang, bagi saya ini wajar saja karena KPK tanggal 17 dia tetapkan, 18 kemudian dia tetapkan sebagai tersangka. Sprindik tanggal 17, 18 dia tetapkan sebagai tersangka. Penyidik pun dengan bukti-bukti yang kemudian harus mengumpulkan dan seterusnya memang secara logika biasa tidak mungkin. Tetapi yang kedua ini, kalau tadi Bang Firman menyatakan bagaimana mungkin formulnya belum rampung, tapi kemudian kita harus bicara soal materialnya, ada dua hal yang saya sampaikan. Pertama, pasca putusan pra peradilan Setnov yang pertama, dalam asumsi yang saya pahami dengan membaca berkas-berkas yang kemudian ada di media juga, itu menyatakan begini, KPK kemudian mengikuti prosedur lagi, menetapkan tersangka lagi pada tanggal sekian, kemudian 1 minggu sekian dia kumpulkan alat bukti, saksi dipanggil dan seterusnya, dan kemudian dia menetapkan lagi sebagai tersangka terakhir. Jadi ada jeda waktu, bukan lagi 1 hari, bukan lagi bim salah bim gitu, tapi ada waktu lagi jeda. Formilnya beres nih. Kalau menurut Bang Firman sebagai pengacara Pak Setnov tentu akan mempersoalkan itu. Kalau saya sebagai peneliti saya akan bilang KPK sudah memperbaiki tindakannya pasca putusan pertama. Itu satu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, kita sebenarnya kalau saya meyakini bahwa putusan MK itu menjadi sebuah hukum. Kalau memang kita tidak setuju dengan putusan MK, saya pikir tadi yang saya sampaikan bahwa dilimpahkan atau dimulai sidang pertama itu apakah ketika diketok atau ketika hakim masuk ke persidangan atau ketika mengucapkan salam, itu bisa lagi dipersoalkan, itu bisa lagi kita JR lagi, belum nebis en idem lagi kalau soal itu. Jadi yang soal yang Bang Firman sampaikan itu dalam pemikiran saya itu pada hal yang kedua ini. Jadi bukan bagi saya bukan pada tempatnya kita memperdebatkan itu di sini. Kita perlu misalnya mengoreksi putusan MK itu dengan dua cara. Satu, kita mengajukan judicial review kembali pasal 82 itu, atau kita melakukan eksaminasi publik terhadap pasal 82 itu, putusan MK itu. Sepanjang itu belum dilakukan, maka saya meyakini bahwa itu adalah hukum yang harus kita ikuti. Gitu. Baik, terima kasih. Sekarang Pak Refli. Ya, terima kasih Bang Kari, Ibu-ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak awal-awal Bang Kari biasanya terakhir kan. Jadi setelah ini bisa menonton saya ya. Begini, saya ingin bicara mengenai latar belakang dulu ya. Kita ini kalau diskusi itu sebenarnya sama-sama tahu something behind the scenes-nya itu tahu ya. Mengapa KPK tidak mau bermain di area pra-peradilan ya. Kenapa Setnov maunya di pra-peradilan saja kan begitu. Nah, cuma kan kita kan tidak bisa ngomong terus terang di sini. Cuma nanti diperkarakan ya kan. Tapi untung Setnov sudah berubah lawyernya. Itu yang penting ya. Nah, tetapi kalau kita lihat angka ya, statistik, memang KPK kan convincing. Paling tidak ada satupun yang didakwa KPK itu lolos sampai sekarang. Yang lolos itu 2 saja, dan itu pra-peradilan semua. Hadi Purnomo dan Budi Gunawan sampai saat ini. Dan untuk kasus Budi Gunawan luar biasa bahkan putusannya. Tidak hanya
mengabulkan pra peradilan tapi juga memotong kaki KPK sehingga KPK tidak bisa lagi menyidik kasus itu. Itu yang luar biasa dan tidak bisa juga dikasasi atau ditinjau kembali putusan itu. Maka kemudian menjadi museum putusan itu ya. Nah, karena itu kemudian kita akan bicara soal integritas ya, integritas pra peradilan. Kalau dari pihak pengacara saya pikir begini, ada kekeliruan kita ketika kemudian kita mengambil sisi-sisi normal dari proses yang abnormal ini, ya kan begitu. Jadi kita berandai-andai bahwa hukum ini berjalan normal semua. Pra peradilan itu penuh integritas, lalu kemudian prosedur perlindungan HAM-nya berjalan secara baik. Maka kemudian ketika ini dilampaui maka kemudian dikhawatirkan akan ada pelanggaran-pelanggaran HAM. Padahal di sisi lain publik juga merasa kapan ini kasus bisa diperiksa, ya kan? Bukan berarti kalau kemudian masuk pada pokok perkara pasti salah Setia Novanto. Tetapi ya publik, paling tidak saya pribadi dan yang banyak saya kira yang saya wakili ya pengen tahu ini kira-kira benar enggak terlibat dalam kasus EKTP yang sangat luar biasa nilai korupsinya. Jadi jangan hanya berputar-putar di pra-peradilan. Padahal dalam putusan pra-peradilan pertama itu ada kata-kata yang sebenarnya bisa ditafsirkan tidak bisa lagi disidik. Kan itu yang disampaikan pengacaranya, yaitu pada amar kedua memerintahkan penghentian penyidikan. Lalu kemudian pengacara yang dulu, zaman old, bukan zaman now ya kan, mengatakan bahwa pokoknya sepanjang kasus EKTP tidak boleh lagi disidik. Wah enak sekali kalau begitu. Ya kita main di pra-peradilan saja semuanya, nggak usah main di pokok perkara kan. Nah karena itu saya kira kita sama-sama tahulah hal seperti itu ya. Ya KPK harus jujur, takut juga di pra-peradilan. Ya, ini dalam bahasa lainnya KPK gak percaya sama pra-peradilan. Saya kira itu mewakili juga banyak publik ya, dan termasuk sebagian kita di sini saya kira. Nah, mudah-mudahan tidak dituntut gara-gara ngomong begitu kita ya. Nah ini ada hakim agung juga soalnya, tapi hakim agungnya agak berbeda ini. Nah karena itu ada persoalan di sana ya. Karena itu KPK lebih nyaman kalau kemudian langsung main di pokok perkara di pengadilan tipikor. Tapi kemudian Pak Setnov tidak nyaman di sana karena track record KPK yang 100% itu. Karena itu mainnya di wilayah ini terus ya. Walaupun kita secara formal kita bisa berargumentasi lain. Nah itu yang pertama. Yang kedua, putusan MK, Bang Garni, putusan MK itu tidak ada keraguan-raguan. Dibaca bolak-balik itu sangat jelas sekali. Jadi memang ini adalah teknis putusan MK yang dikatakan sebagai conditionally unconstitutional. Jadi inkonstitusional bersyarat. Kalau dia tidak ditafsirkan seperti ini, maka dia batal, dia gugur. Apa penafsirannya? Bahwa yang namanya pra-peradilan itu harus berakhir ketika sudah dibuka persidangan atas nama terdakwa atau yang mengajukan gugatan pra-peradilan. Jelas. Dan saya kira kita tahu hakim membuka sidang itu kan perkara kemudian setelah dia buka dia tutup lagi itu soal lain. Tapi yang jelas kata-katanya ketika hakim membuka sidang pertama atas nama terdakwa atau garis miring penggugat pra-peradilan. Maka kemudian di sananya gugur. Nah, memang saya juga harus mengakui ya ini kan cepat-cepatan. Jadi kalau bisa besok itu kan KPK berharap Pak Setnov hadir. Kemudian bisa dibacakan dakwaan. Maka kemudian tanggal 14-nya sudah tidak ada lagi putusan pra-peradilan kan begitu kira-kira. Tetapi mau frankly speaking juga Pak Setnov pasti tidak hadir besok barangkali. Kita lihat. Ya kan? Karena juga untuk memperdebatkan kira-kira sah tidaknya kata-kata MK itu. Ini sudah dibuka atau tidak sidangnya? Nah, nanti akan berdebat. Maka pihak sana mengatakan sidangnya belum dibuka karena belum dibacakan tuntutan. Tapi menurut pengetahuan yang saya pahami dari putusan MK, kalaupun tidak hadir dan MK dan hakim membuka sidang, lalu kemudian menutup kembali setelah
tidak datang calon terdakwa, maka sudah sah dalam putusan MK dan itu bisa menggugurkan pra peradilan. Itu yang saya pahami, Bang Karni. Ada 3 dan 4 tapi tidak disinggung di sini soal kursi ketua DPR dan bagaimana kita memperlakukan kasus korupsi gitu ya. Saya singgung boleh nggak sedikit? Boleh Ya. Nah, soal kursi ketua DPR ini sebenarnya ada paradigma yang keliru yang saya sudah singgung berkali-kali. Sebenarnya kan awalnya adalah fraksi dengan kursi terbesar itu yang berhak atas ketua DPR. Tapi di tengah jalan hasil pemilu sudah diketahui, Koalisi Merah Putih KMP pada waktu itu bikin aturan baru, yaitu pemilihan. Jadi pemilihan oleh dan dari anggota DPR. Nah, yang anehnya adalah kalau pemilihan kan teorinya penggantian itu harus pemilihan ulang kan begitu. Kalau dia ditentukan berdasarkan fraksi dengan kursi terbanyak, maka pengisiannya oleh fraksi atau partai yang bersangkutan. Nah, dalam konteks ini misalnya Pak Marzuki Ali, kalau dia mengundurkan diri atau dimundurkan, maka Demokrat berhak penuh atas kursi tersebut. Tapi Pak Setnov harusnya kan tidak demikian. Harusnya digelar pemilihan ulang. Tapi masalahnya adalah paradigmanya, caranya berubah, tapi pasal urutannya tidak diubah. Karena RUU-nya kan awalnya meniru seperti tahun sebelumnya. Nah, maka kemudian akhirnya berlaku hal yang aneh. Itu pemilihan, tapi pengisian dan penggantian seolah-olah milik partai politik. Maka kemudian ketika Setnov mengundurkan diri, digantikanlah dengan Ade Komarudin. Nah, cuma saya sampai sekarang dan sering saya katakan, saya tidak paham kenapa Ade Komarudin itu diberhentikan sebagai ketua DPR. Kira-kira kesalahan fatal apa yang membuat dia berhenti? Dan kita tidak ribut, nggak ada yang ribut di kita kan? Pengaman nggak ribut, lalu kemudian peneliti juga tidak ribut. Apa persoalan yang mendera Ade Komarudin sehingga dengan mudah dia diberhentikan dan digantikan pula dengan Setnov, ya? Dan jangan-jangan Ade Komarudin pun berpikir siapa tahu dia bisa menggantikan lagi, kan kira-kira begitu. Nah, maka kemudian karena undang-undang positifnya seperti ini, ya sudah diserahkan saja pada Golkar siapa yang akan menggantikan Setia Novanto. Yang saya usulkan dalam perubahan undang-undang MD3 ke depan, MD2 jadinya, ya harus kita pilih apakah dengan pemilihan atau dengan fraksi dengan kursi terbanyak. Kalau fraksi kursi terbanyak, maka itu hak partai politik, tapi kalau pemilihan, ya digelar pemilihan ulang. Kira-kira begitu Bang Anggota. Karni. Ya, oleh dari anggota. Nah, yang keempat, Enggak, kita kembali lagi deh. Oh, kembali lagi. Jadi nanti fokusnya jadi Iya. beda tuh. Ada lagi yang mendebat nanti jadi kacau. ya itu 3 saja dulu ya. Nanti mungkin ada Pertanyaan saya tanggapan. untuk pra peradilan tadi. Iya. Iya. Ya, alangkah tidak idealnya kalau gara-gara kita tidak percaya sama peradilan, sehingga ada jalan pintas yang kita manfaatkan gitu loh. Iya, jadi sama-sama kan. KPK berusaha cepat-cepatan, kemudian pihak tersangka berusaha lama-lama, kan kira-kira begitu. Salah satu indikasinya adalah mengajukan calon yang meringankan kan, biar prosesnya agak lamaan sedikit, sehingga pelimpahannya agak lama. Tapi paling gampang kan Bang Karni kan presiden ILC, followernya banyak, bikin aja Sigi ya kan. Kira-kira mana yang lebih dipercaya? Apakah banyak yang percaya pra peradilan atau banyak yang enggak? Saya yakin Bang Karni banyak yang enggak. Oke, ya, we challenge you, ya kan? Walaupun hakimnya sama. Ya? Iya. Baik, kita rehat dulu pemirsa.